Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Lestari, NIM F1D119065, Program Studi Teknik Pertambangan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Negeri Jambi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS Geologi Fisik saya dengan dosen pengampu Bapak Wahyudi Zahar STMT. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf, sampai dengan batuan piroklasik. Nah, sebelum saya memasuki menjelaskan dari beberapa batuan tersebut, saya akan menjelaskan apa itu batuan. Batuan adalah kekayaan alam bebas yang dimiliki oleh planet bumi. Benda padat dan keras tersebut dapat ditemukan di mana saja. Jika jumlah dari batu itu banyak, maka disebut dengan batuan. Nah, di muka bumi ini sangat banyak sekali jenis-jenis batuan. Perbedaannya dapat diketahui dari karakteristik suatu batu itu masing-masing. Nah, di batuan juga ada yang namanya siklus batuan, di mana pada siklus batuan ini diawali dengan pengaliran magma yang mengalami pembekuan, maka disebut dengan batuan beku. Nah, dari batuan beku tersebut menjadi batuan sedimen, di mana pada batuan sedimen ini mengalami pengendapan, pelapukan, pengkikisan, sampai dengan erosi, dan diangkut oleh tenaga alam dengan dipengaruhi oleh cuaca dan lain-lain ke tempat yang rendah, sehingga dapat terjadilah batuan metamorf. Nah, pada batuan metamorf ini dipengaruhi oleh suhu dan tekanan yang tinggi, sehingga pada batuan metamorf tersebut mengalami pelelehan kembali sehingga menjadi magma kembali. Nah, proses siklus batuan tersebut berarti dari magma kembali menjadi ke magma lagi. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang berasal dari magma yang mengalami pendinginan dan pembekuan, baik secara proses kristalisasi ataupun tidak. Nah, nama lain dari batuan beku ini adalah batuan ignis. Nah, di mana artinya adalah api. Sesuai dengan namanya, batuan beku ini berasal dari magma yang mengalami proses pengkristalan dan pembekuan. Nah, makanya itu disebut dengan batuan beku. Berdasarkan siklusnya, batuan beku itu dibedakan menjadi 3, yaitu batuan beku dalam, batuan beku korok, dan batuan beku luar. Nah, pada batuan beku dalam atau pultonik atau intrusif, nah, tempat proses pembekuan dari batuan ini berada di dalam permukaan bumi. Nah, di mana proses pembekuan pada batuan tersebut sangat lama karena tidak dipengaruhi oleh alam. Nah, kedua, batuan beku korok, di mana tempat terjadinya pembekuan batu tersebut berada dekat dengan kerak bumi. Nah, yang ketiga, batuan beku luar atau vulkanik atau ekstrusif, di mana tempat terjadi pembekuan batu ini berada di luar permukaan bumi. Nah, pada pembekuan batu ini sangat cepat karena dipengaruhi oleh alam. Nah, berdasarkan dari batuan-batuan tersebut memiliki ciri-ciri. Nah, satu yaitu ciri-cirinya berupa warna. Warna merupakan ciri yang paling mudah untuk membedakan dari batuan. Biasanya pada batuan beku berwarna hitam, abu-abu, sampai dengan warna putih cerah. Nah, yang kedua yaitu adalah tekstur. Di muka bumi ini kan banyak sekali batuan, jadi pada tekstur batuan tersebut beragam banyaknya. Yang ketiga yaitu adalah tingkat kristalisasi, di mana tingkat kristalisasi ini merupakan proses pembentukan kristalisasi dari batuan. Nah, fungsinya untuk mengetahui dan menjelaskan apakah batuan tersebut terbentuk dari kristalisasi atau tidak. Nah, berdasarkan perbedaannya, tingkat kristalisasi ini dibedakan menjadi 3, yaitu pertama, holokristalin, yang kedua, hipokristalin, yang ketiga, holohialin. Nah, di mana pada holokristalin, batuan tersebut tersusun dari partikel-partikel yang disusun oleh massa kristal. Nah, sedangkan hipokristalin, di mana batuan tersebut tersusun dari massa gelas dan massa kristal. Pada holohialin, di mana batuan tersebut tersusun dari massa gelas saja. Baiklah, ciri-ciri selanjutnya yaitu ciri-ciri yang keempat, yaitu adalah visualisasi granulitas.
di mana pada visualisasi granulitas ini merupakan ukuran dari partikel suatu batuan tersebut. Nah, visualisasi granulitas ini dibedakan menjadi dua, yaitu fanerik dengan afanitik. Pada fanerik, ukuran partikel pada batuannya terlihat besar-besar dan kasar sehingga dapat dilihat oleh mata telanjang. Nah, sedangkan afanitik, ukuran pada kristal atau batuannya terlihat halus-halus dan tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Oleh karena itu diperlukan bantuan alat-alat untuk melihatnya seperti mikroskop dan alat-alat lainnya. Nah, yang kelima yaitu bentuk kristal. Nah, bentuk kristal itu dibedakan menjadi dua, yaitu apabila dilihat dari 2 dimensi dan dilihat dari 3 dimensi. Nah, apabila dilihat dari 2 dimensi yaitu terdapat 3 kristal, yaitu euhedral, subhedral, dengan anhedral, di mana euhedral yaitu tidak ada kristal dan menjadi batas mineral. Nah, sedangkan subhedral yaitu batas dari kristal sebagian sudah tidak terlihat. Nah, yang ketiga yaitu anhedral, di mana pada anhedral tidak ada kristal asli dalam batuan tersebut. Nah, jika dilihat dari 3 dimensi, kristalnya terdapat 4. Yang pertama adalah equidimensional, yang kedua adalah tabular, yang ketiga adalah prismatik, yang keempat adalah irregular. Nah, pada equidimensional ada 3 dimensi kristal sama panjang. Nah, kalau di tabular 2 dimensi lebih panjang dari lainnya. Kalau di prismatik, satu bentuk kristal lebih panjang dari 3 lainnya. Nah, kalau di irregular yaitu kristal tidak memiliki bentuk yang teratur. Nah, berdasarkan dari bentuk-bentuk kristal, nah ada yang namanya sistem kristal, di mana sistem kristal tersebut terdapat 7, yaitu isometrik, tetragonal, heksagonal, trigonal, ortorobik, monoklim, dan triklin. Nah, contoh batuan beku adalah batuan apung, batuan obsidian, batuan granit, dan masih banyak lagi contoh-contoh batuan beku lainnya. Baiklah, selanjutnya yaitu manfaat dari batuan beku adalah bisa dibuat sebagai bangunan, bahan beton, pisau, dan alat-alat lainnya. Nah, baiklah, yang kedua saya akan membahas tentang batuan sedimen. Batuan sedimen merupakan batuan yang dimana pada proses siklusnya dia mengalami pelapukan, pengikisan, sampai dengan pengendapan yang difaktori oleh cuaca atau dipengaruhi oleh faktor cuaca dan diangkut oleh tenaga alam seperti air, angin, dan geyser dan diendapkan di tempat yang terendah. Nah, pada siklusnya batuan sedimen ini dibedakan menjadi 3, yaitu batuan sedimen klasik, batuan sedimen kimiawi, dan batuan sedimen organik. Nah, pertama, batuan sedimen klasik yaitu batuan sedimen di mana hanya mengalami proses klasik saja, tidak mengalami proses kimiawi, dikarenakan pada batuan ini tempat endapannya masih sama. Nah, yang kedua yaitu batuan sedimen kimiawi, di mana proses pembentukan batuannya dipengaruhi oleh kimiawi. Nah, karena pengendapannya mempengaruhi kimiawi sehingga susunan kimiawinya dapat berubah. Nah, yang ketiga yaitu batuan sedimen organik, di mana pada batuan ini dipengaruhi oleh organisme atau tumbuhan. Dan biasanya pada sedimen organik ini dipengaruhi faktornya dari pada organisme atau tumbuhan dari lingkungan. Baiklah, berdasarkan tempat endapannya, batuan sedimen tersebut dibedakan menjadi batuan sedimen marine, batuan sedimen fluvial, batuan sedimen telstrik, batuan sedimen limnik. Nah, di mana pada batuan sedimen marine tempat pengendapannya itu di laut. Nah, batuannya itu diendapkan di laut. Nah, sedangkan fluvial di mana tempat endapan batuan tersebut berada di sungai. Nah, kalau telstik itu tempat endapan batuannya berada di darat. Kalau limnik, tempat endapan batuannya itu terdapat di rawa. Nah, berdasarkan pada siklus pengangkutnya, batuan itu dibedakan menjadi aries atau aeolis,
yang diangkut oleh tenaga angin, dipengaruhi oleh angin. Nah, terus tuh glasial yang dipengaruhi oleh tenaga es atau diangkut oleh tenaga es, dan aqualis tenaga air yang diangkut oleh tenaga air, atau dan selanjutnya marine yaitu tenaga laut. Nah, diangkut oleh tenaga laut dan dipengaruhi oleh laut. Baiklah, selanjutnya contoh dari batuan sedimen itu seperti batuan pasir, batuan lempung, batuan gamping, batuan serpi, batuan batu bara, dan lain-lain. Nah, manfaat dari batuan sedimen tersebut seperti sebagai bahan bangunan, seperti semen, sebagai alat tulis kapur, sebagai pupuk tanah, dan sebagai bahan alat bakar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang batuan yang ketiga, yaitu batuan metamorf. Nah, batuan metamorf merupakan batuan yang berasal dari batuan lainnya berupa batuan beku, batuan sedimen, baik pun itu batuan metamorf itu sendiri yang telah mengalami proses ubahan mineralogi, tekstur, maupun dari struktur akibat pengaruh tekanan dan temperatur yang tinggi. Nah, perubahan terjadinya dari hasil rekristalisasi yang mengakibatkan terbentuknya kristal dan tekstur baru pada batuan. Nah, selanjutnya itu metamorfisme. Nah, metamorfisme ini adalah satu itu perubahan tekstur mineralogi pada batuan terkait dengan perubahan suhu dan temperatur serta interaksi fluida yang mempengaruhinya. Nah, yang kedua itu perubahan terjadi dalam keadaan pada 100 derajat Celcius sampai dengan 800 derajat Celcius. Nah, yang ketiga yaitu tanpa disertai perubahan komposisi kimiawinya. Batuan asalnya, batuan tersebut tidak mengalami perubahan komposisi dari kimiawi. Baiklah, selanjutnya itu adalah penyebab metamorfisme. Nah, penyebabnya yaitu mulai dari suhu, tekanan, dan fluida. Nah, dari metamorfisme tersebut ada juga tipe-tipe dari metamorfisme. Nah, tipe-tipe tersebut yaitu metamorfisme thermal, metamorfisme dinamo, dan metamorfisme regional. Nah, pada metamorfisme thermal atau kontak diakibatkan oleh kenaikan temperatur. Biasanya ditemukan pada kontak antara tubuh intrusif magma atau tubuh ekstrusif magma dengan batuan sekitarnya. Nah, yang kedua yaitu adalah metamorfisme dinamo atau kenaikan pada tekanan karena hidrostatis atau segala arah dan stres pada tekanan searah, contohnya patahan atau sesar pada suatu daerah. Nah, selanjutnya itu adalah metamorfisme regional. Nah, yang disebabkan oleh tekanan dan temperatur secara bersamaan. Baiklah, selanjutnya itu adalah jenis-jenis dari metamorfisme. Nah, berdasarkan penyebabnya, jenis dari metamorfisme ini dibedakan menjadi dua tipe, yaitu tipe pertama kontak dan tipe kedua adalah regional. Nah, di mana pada tipe metamorfisme kontak ini terjadi akibat adanya tubuh magma panas pada batuan dingin dalam kerak bumi atau terjadi dalam kerak bumi. Nah, wilayah yang terkena akibatnya kurang lebih sampai 1 km. Nah, sudah tuh mengandung H20 yang banyak. Nah, pada metamorfisme regional, wilayah terkena yaitu berkisaran ribuan kilometer kubik. Nah, batuannya berfoliasi. Terus itu proses pembentukan dari pegunungan pada batas lempeng dari konvergen. Nah, tadi ada yang disebutkan dengan konvergen. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konvergen, divergen, dan transform. Nah, pada konvergen itu yaitu dua lempeng yang saling
berdekatan atau bertubrukan. Nah, yang kalau divergen yaitu dua lempeng yang saling berjauhan. Nah, sedangkan transform yaitu adalah dua lempeng yang saling berpapasan. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi dan penamaan batuan metamorf. Nah, dasar utamanya yaitu foliasi. Nah, itu hasil metamorfisme regional. Jenisnya secara visual menampakkan seperti lapisan dan atau penjajaran mineral akibat tekanan yang dominan. Nah, yang kedua yaitu non-foliasi, hasil metamorfisme kontak, namun juga ada yang tidak ada penjajaran pada mineralnya, terus akibat adanya suhu yang dominan. Baiklah, selanjutnya yaitu contoh dari batuan metamorf itu yaitu seperti batuan marmer, batuan ganes, batuan sabak, batuan filit, dan batuan lain-lainnya. Banyak masih batuan metamorf yang ada di muka bumi ini. Nah, manfaat dari batuan metamorf itu sendiri sebagai untuk pembuatan meja, asbak, guci, hias-hiasan, kaca, keramik, dan sebagai batu perhiasan seperti kan ada batu kuarsa. Nah, selain itu manfaatnya banyak sekali lagi manfaat dari batuan-batuan, baik dari batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf, batuan piroklastik, dan batuan-batuan lainnya yang ada di bumi ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang batuan yang keempat yaitu batuan piroklastik. Nah, batuan piroklastik merupakan batuan yang berasal dari letusan gunung api atau berasal dari pendinginan dan pembekuan magma, namun seringkali pada batuan ini bersifat klasik. Atau batuan piroklastik, batuan vulkanik yang berstruktur klasik yang dihasilkan oleh serangkaian proses yang terkait dengan letusan gunung api dengan material yang berbeda, di mana material penyusun tersebut terendapkan dan terkonsolidasi sebelum mengalami transportasi atau working yang dipengaruhi oleh air atau alat pengangkut lainnya. Baiklah, berdasarkan klasifikasi genetik, ada 3 jenis endapan batuan piroklastik. Yang pertama, endapan jatuhan piroklastik. Yang kedua, endapan aliran piroklastik. Yang ketiga yaitu endapan struk piroklastik. Nah, pada endapan jatuhan piroklastik dihasilkan dari letusan material vulkanik dari lubang vulkanik ke atmosfer dan jatuh kembali ke bawah dan terkumpul pada sekitaran gunung api. Nah, sedangkan endapan aliran piroklastik dihasilkan dari fragmen yang berada di permukaan tanah. Nah, dari fragmen piroklastik yang tertransport dalam material fluida atau gas, dan material vulkanik ini tertransport jauh dari daerah gunung api. Nah, sedangkan endapan struk piroklastik, pergerakan lateral fragmen piroklastik sebagai campuran padatan atau gas konsentrasi rendah yang panas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi batuan pada batuan piroklastik. Nah, pada klasifikasi batuan ini berdasarkan ukuran dari piroklastik dan jenis piroklastiknya itu diketahui istilah sebagai berikut, yaitu istilah yang pertama yaitu tefra. Nah, di mana tefra ini semua material endapan batuan piroklastik yang belum terkonsolidasi, sedangkan yang sudah terkonsolidasi dinamakan batuan piroklastik. Nah, istilah piroklastik dapat disamakan dengan istilah fragmen pada batuan sedimen.
Nah, piroklasik adalah bagian individu dari material yang dapat diukur dan diklasifikasikan. Nah, Fisher itu mengelompokkan batuan piroklasik berdasarkan komposisi pada materialnya. Nah, selanjutnya terdapat 3 fragmen endapan dalam batuan piroklasik. Nah, yang pertama yaitu fragmen dari lava baru atau disebut dengan fragmen juvenil. Nah, berupa material padat yang tidak mempunyai vesikuler atau fragmen lava yang banyak vesikulernya. Nah, yang kedua yaitu fragmen batuan piroklasik dari kristal individu yang dihasilkan dari penkonsolidasian yang lepas dalam lava atau juvenil sebagai hasil dari fragmentasi. Nah, yang ketiga yaitu adalah fragmen litik atau termasuk dalam batuan yang lebih tua dalam endapan piroklasik, tetapi sering juga yaitu dengan lava atau dari lava yang lebih tua. Dari beberapa batuan yang saya jelaskan tersebut, dari batuan beku, dari batuan sedimen, batuan metamorf, dan batuan piroklasik, saya tadi ada menyebutkan yaitu magma, lava, dan lahar. Nah, saya akan menjelaskan apa itu magma, lava, dan lahar. Nah, magma itu suatu batuan atau cairan yang meledak dari di kamar magma yang ada di dalam perut bumi. Nah, kalau lava itu cairan magma yang mengalir keluar dari dalam perut bumi. Nah, yang mendekati kawah gunung yang melalui kawah gunung berapi atau celah patahan kemudian membeku. Nah, pada lava ini dia terdapat masih dekat dalam pegunungan api. Nah, sedangkan lahar yaitu aliran yang telah terkontaminasi dari alam dan ini terdapat di lereng gunung api, yaitu jauh dari gunung api. Itu dari perbedaannya. Baiklah, dari beberapa batuan yang saya sebutkan atau saya jelaskan tadi, yaitu batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf, dan batuan piroklasik. Nah, di situ saya dapat mengartikan bahwa batuan di permukaan bumi ini sangat banyak. Nah, sesuai pada perbedaan dari batuan tersebut, terdapat dari karakteristik suatu batuannya. Nah, dari situ manfaat dari batuan-batuan tersebut sangat banyak dan manfaatnya tidak bisa disebutkan satu-satu. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya tentang batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf, dan batuan piroklasik. Jika ada kurang atau kesalahan saya mohon maaf karena saya masih belajar. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.